Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah dengan satu keyakinan yang mendalam bahwa nikmat Allah kepada kita tidak pernah berhenti, tidak pernah salah, dan tidak pernah mampu kita menghitungnya. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh ketika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tiada mungkin kalian bisa melaksanakannya. Innal insana ladzalumun kafar. Meskipun nikmat Allah begitu banyak, tiada hitungan, tetapi manusia kadang-kadang banyak melakukan kedzaliman. Zalumun itu kasratu dzulmi, banyak melakukan kedzaliman. Kafar itu kasratul kufri, banyak melakukan kufur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum segala sesuatunya, marilah kita tiada henti-hentinya untuk bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kami akan menyampaikan sedikit tentang tadabbarul Quran, khususnya yaitu surat Al-Kafirun, di mana surat Al-Kafirun telah kami baca di dalam muqaddimah yang terjemahannya kurang lebih kul, katakanlah. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Yang tidak kafir berarti tidak hai. Hai orang-orang kafir, yang tidak kafir tidak. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Memang yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Termasuk di dalam Al-Kafirun yang dipanggil juga hanya orang-orang kafir. Kenapa? Karena memang Rasulullah sedang berhadapan dengan orang-orang kafir. Apa yang ingin dikatakan atau diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada orang-orang kafir? La a'budu ma ta'budun. Saya, kata Nabi Muhammad atas perintah Allah, saya sekali-kali tidak menyembah apa yang kalian sembah. A'budu itu dari kalimat abada, yang menjadi a'budu itu artinya saya beribadah atau saya menyembah, dan itu menggunakan fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' itu al-fi'lu alladzi yadullu fi zamanil hadir wal mustaqbal. Fi'lun mudhari' itu adalah satu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan pada saat ini atau hari ini dan yang akan datang. Artinya Rasulullah menyampaikan hari ini dan yang akan datang
sekali-kali saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga sekali-kali tidak menyembah apa yang aku sembah. Tetapi di dalam kalimat abidun itu Allah atau Al-Quran, firman Allah tidak menggunakan fi'lun. Artinya apa? Kalau orang kafir berbeda. Kalau Nabi Muhammad hari ini dan akan datang sekali-kali tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi kalau kalian, kalian mungkin hari ini menyembah selain Allah, yang akan datang atas hidayah Allah bisa saja berubah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi redaksinya berbeda di dalam surat Al-Kafirun. Yang pertama yang diucapkan oleh Rasulullah, wala ana wala antum, minta mana, wala a'budu ma abadtum, wala a'budu, saya sekali-kali hari ini dan yang akan datang. Tapi kalau untuk orang kafir tidak menggunakan ta'budu, tetapi menggunakan wala antum abidun, kalian bukan penyembah. Sekarang yang akan datang, wallahu a'lam, kalau hidayah Allah menyampaikan kepada kalian, kalian akan berubah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada perbedaan redaksi, yang satu selama-lamanya menyembah kepada Allah hari ini dan yang akan datang, yang satu untuk orang kafir hari ini menyembah selain Allah, besok atas hidayah Allah kalian mungkin akan menyembah kepada Allah. Ini ayat yang ketiga. Sementara ayat yang keempat, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud, dan saya, kata Nabi Muhammad, tidak beribadah seperti kalian beribadah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak beribadah seperti saya beribadah. Kalau ayat yang kedua dan ketiga itu sesembahannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayat yang keempat dan kelima itu adalah tata cara persembahan atau syariatnya. Syariat Nabi Muhammad berbeda dengan syariat kalian. Kalau syariat Nabi Muhammad atas petunjuk Allah, atas perintah Allah. Kalau syariat kalian, siapa yang perintah? Maka jamaah rahimakumullah, ketika orang-orang kafir ingin supaya bertukar-tukaran beribadahan, maka Rasulullah jelas mengatakan tidak mungkin. Kenapa? Karena antara diriku dan dirimu berbeda. Jadi ibu-ibu kalau akan mengadakan satu tukar menukar kan harus sama menikah, sama atau selevel atau seimbang. Nah ini jamaah rahimakumullah terjemahannya. Adapun keutamaannya atau kapan Rasulullah banyak membaca surat Al-Kafirun. Yang pertama di dalam hadis Sahih Muslim khususnya, anna Rasulullah qara'a biha surah wa bi qul huwallahu ahad raka'atay fajr, bahwasanya setiap kali sholat 2 rakaat tawaf itu membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Jadi sholat sunnah tawaf, kalau bapak-bapak ibu-ibu berangkat haji, amin. Kok mau nonton sing amin iki? Kalau bapak-bapak ibu-ibu berangkat haji, sing amini paling seru insya Allah kaji dingin atau umroh, amin. Nek boten haji nggih umroh. Nanti setelah proses tawaf, maka ada sunnah sholat tawaf dan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, anna Rasulullah qara'a biha fi raq'atil fajri. Rasulullah juga membaca dua-duanya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini memang duet yang senantiasa bersama menika nggih. Kalau ada Al-Kafirun, ada Al-Ikhlas, ada Al-Ikhlas, ada Al-Kafirun. Di dalam setiap sholat sunnah disunahkan juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sholat sunnah witir, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas yang diawali dengan Sabbihis Marabbikal A'la. Itu sholat fajar, Raq'atai fajri. Tapi jangan salah ini, Raq'atai. Raq'atai itu dulu ada seorang mahasiswa mengajari niat sholat subuh menika. Usolli fardhus subhi raq'ataini fardhulillahi ta'ala, 2 rakaat sholat subuh. Raq'ataini itu orang Jawa susah sekali mengucapkannya apa ibu-ibu? Roke ngatini. Raq'ataini kok roke ngatini Usolli fardhus subhi roke ngatini. Itu di pelosok sana ketika teman-teman melaksanakan KKN itu nih. Tapi karena memang sudah kadang-kadang sulit untuk merubah, ya kembali lagi menikah. Nah, jamaah rahimakumullah, ini 2 rakaat fajar. Wa ruwiya aidzan inda Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Jadi banyak yang meriwayatkan. Berarti hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Kemudian Ibnu Abbas inda Tirmidzi annaha tu'dalu rub'ul Quran. Menurut Ibnu Abbas dari Tirmidzi bahwasanya surat Al-Kafirun itu sama dengan 1/4 Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran, sulusul Quran. Kalau Al-Kafirun rub'ul Quran, 1/4 Al-Quran. Dulu pernah menikah nggih? Pernah ketika kecil ada satu cerita, wallahu a'lam benar atau salah. Jadi Rasulullah mengadakan satu perlombaan. Lombanya adalah cepet-cepetan membaca Al-Quran. Lah begitu Rasulullah mengadakan perlombaan, diumumkan akan ada perlombaan cepat-cepatan membaca Al-Quran. Sayyidina Ali ikut itu. Lah Sayyidina Ali ikut, begitu 1, 2, 3, maka kemudian apa? Sayyidina Ali memulai dari Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Begitu selesai Al-Ikhlas, Sayyidina Ali tidur istirahat, layah-layah gitu. Kenapa? Karena membaca 30 juz itu tidak cukup 1-2 jam saja. Kalau ibu-ibu bapak-bapak membaca 30 juz berapa menit? Halo ibu-ibu, berapa menit ibu-ibu? Menghabiskan 30 juz satu mushaf kira-kira 1 jam, 2 jam atau 1 hari. Kalau saya terus terang saja, saya membaca Al-Quran 30 juz itu hanya ketika bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan khatam 30 juz. Kenapa? Karena ada istilah one day one juz, 1 hari 1 juz. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan itu bulan yang tanggal-tanggalnya senantiasa kita pantau gitu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ibu-ibu itu kan kalau bulan Ramadan tanggal itu kan tidak lupa gitu. Ngisuk tanggal 1, dene wis tanggal 3, dene wis tanggal 7 nggih mboten. Itu bulan Ramadan. Maka kalau ingin 1 hari 1 juz mudah. Lah selain bulan Ramadan itu kita sekarang tanggal pinten Ibu? Tanggal Muharram sudah habis napa dereng? Kados sudah nggih. Pun terontong-terontong kathah tiyang mantu malih niku. Kalau bulan Muharram kan takut mantu. Buktinya beberapa hari yang lalu saya sudah dapat undangan untuk kondangan. Oh, Kiai berarti Muharram wis entek. Tapi tidak tahu tanggalnya.
Kalau tanggal selain bulan Ramadan itu yang diketahui dua, tanggal tua dan tanggal muda. Berarti baca tanggal tua dan tanggal muda. Nah, ini jamaah rahimakumullah kembali kepada Sayyidina Ali. Begitu selesai Al-Ikhlas tidur. Setelah para sahabat berindil mawon membaca Al-Quran, ketika pertengahan Sayyidina Ali bangun, baca Al-Ikhlas lagi. Begitu selesai Al-Ikhlas tidur lagi. Begitu para sahabat terus saja, hampir selesai satu mushaf, Sayyidina Ali bangun baca Al-Ikhlas lagi. Setelah selesai, sahabat-sahabat belum selesai, Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah menghatamkan Al-Quran. Loh, kamu dari tadi membaca Al-Ikhlas kok katanya? Loh, Rasulullah kan ngendika, Al-Ikhlas tu'dalu sulusul Quran. Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka saya sudah membaca 3 kali Al-Ikhlas, berarti sudah sama dengan membaca Al-Quran secara utuh. Oh ya. Berarti kamu menang. Tapi setelah saya dewasa, terus setelah saya belajar menikah, hadis tentang cerita Rasulullah mengadakan perlombaan membaca Al-Quran kok tidak ada. Jadi saya belum pernah nemu nih Rasulullah mengadakan perlombaan cepet-cepetan membaca Al-Quran. Dan kelihatannya tidak mungkin Rasulullah mengadakan lomba cepat-cepatan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena berarti bertentangan dengan Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kalau cepet-cepetan kirim-kirim tartil napa mboten Ibu? Mboten iki, semuanya yang penting cepat. Sampai didengar saja enggak kelihatan ini Al-Fatihah atau Al-Ikhlas atau Al-Falaq. Itu jadi kelihatannya cerita ini tidak berasal dari Rasulullah. Cerita ini mungkin husnudzon kita adalah untuk menghormati Ali atau untuk mengagungkan Ali, karena Ali itu kan sahabat Rasulullah yang cerdas. Abu-abu atau babul ilm, pintu gerbang ilmu pengetahuan. Ini jamaah rahimakumullah tentang sepertiga Al-Quran. Maka di samping Al-Ikhlas, Rasulullah juga menganjurkan. Ini di dalam hadis disebutkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza awaita ila firasika faqra qul ya ayyuhal kafirun. Ketika kalian menuju ke tempat tidur dan mau tidur, maka bacalah surat Al-Kafirun hatta tamurra bi akhiriha, sampai selesai. Kenapa ketika kita membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur? Keutamaannya, fa innaha bara'atum minasyirki. Sesungguhnya membaca surat Al-Kafirun itu akan membebaskan dari kemusyrikan. Musyrik, Masya Allah. Musyrik itu dosa yang paling besar, dosa yang paling agung, dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan akan mengampuni dosa selain syirik lima yasha, bagi yang dikehendaki. Jadi ayat ini yang pertama, ilmu yang kita dapat satu, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang kedua, dan akan mengampuni dosa selain syirik. Kadang-kadang kita agak sedikit meremehkan. Tidak apa-apa kita berlaku dosa, berbuat dosa. Yang penting jangan syirik. Kenapa? Syirik itu sudah nggak terampunkan oleh Allah. Selain syirik akan diampuni.
Itu baru koma nih nggih, baru koma. Selanjutnya setelah koma ayat berikutnya menyampaikan lima yasha, bagi yang dikehendaki. Jadi Allah akan mengampuni dosa selain syirik, tapi bagi yang dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki Allah, berarti dosa itu juga sama dengan syirik, tidak akan diampuni. Maka bagaimana supaya dosa kita diampuni? Tentu saja tobatan dengan tobatan nasuhan, bukan tobat sambal nggih Ibu nggih. Tobat sambal napa Ibu? Ngertos tobat sambal? Tobat sambal itu jarine pedes ning dolit mawon nggih mboten. Lah lutise po pedese mun hahaning terus mawon nggih. Lah itu namanya tobatan sambelan. Bukan tobatan nasuhan. Nah, menika jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita mau tidur jangan langsung sek. Blek langsung sek. Nopo malih ketika kita tidur di ruang tamu, ruang TV. Jam 9 kita masih nonton TV. Nggih mboten? Jam 11 TV yang nonton kita. Maksud pun sakit. Lah itu berarti tidurnya penting. Artinya ketika kita tidur, pertama jangan lupa berwudu. Jadi kalau kita mau mandi jangan hanya sikat gigi saja. Sudah sikat gigi, lanjutkan untuk berwudu. Setelah berwudu, kemudian bersihkan tempat tidur dengan sapu. Dikebet, selimut seperti ini. Itu ternyata dianjurkan oleh Rasulullah. Jangan-jangan di selimut, di spray ada ular, ada tunggeng, ada semut. Wah, ini berbahaya. Dikebut-kebut ke. Terus setelah itu mapan, rebahan. Pada saat rebahan jangan lupa membaca ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka apapun gerakan ketika tidur itu menjadi bernilai ibadah. Coba bolak-balik itu ibadah. Ngelindur mawon ibadah nggih Ibu nggih. Cak ngelindur napa mboten? Nggih, ngelindur. Kukur-kukur ibadah masa. Itu kalau kita awali dengan membaca ayat kursi. Terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan yang terakhir adalah surat Al-Kafirun. Barang siapa yang membaca surat Al-Kafirun sebelum tidurnya terbebas dari kemusyrikan. Syirik itu ada dua nih. Yang pertama asyirkul akbar atau a'zam, yang kedua asyirkul asghar. Kalau di majelis ini kira-kira saya yakin husnudzon tidak ada yang melakukan kemusyrikan besar. Nyembah kepada kuburan, pohon beringin, patung, terus napa malih sing bau reksa atau punya jimat. Wonten sing gak ada jimat ngoten niki. Halo. Nah, niku musyrik ngoten. Insyaallah jimatnya sudah dihilangkan. Jangan sampai kita kemana-mana bawa jimat. Itu kemusyrikan. Dan ini sudah hilang. Sudah terbebas. Tapi jangan kemudian kita terlena, jangan kemudian kita senang dan bangga dulu. Kita sudah tidak menyembah pohon beringin, menyembah jimat, menyembah sing bau reksa. Tidak. Tapi ada kemusyrikan yang justru malah paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Inni takhawwaftu ala ummati asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan terjadi atas umatku adalah syirik kecil. Wa ma syirkul asghar, apa itu syirik kecil? Asyirkul asghar huwa ar-riya. Syirik kecil adalah riya. Riya niku napa Ibu-ibu? Pamer, supaya nggih mboten, supayanya bukan supaya untuk Allah, tetapi supayanya itu untuk manusia. Bapak-bapak kundur saking sholat jamaah, kemudian ketemu di perapatan sana, umpamanya
Kemudian ditanya, "Mas, Pak, ndak pundi?" "Jamaah." Ngoten gitu. Jawabnya seru banget. Terus jamaah ngono. Men ngertos kabeh maksudipun. Itu namanya riya, pamer nih. Justru kalau kita diketahui orang itu sesungguhnya jangan kemudian kemudian senang. Harus berhati-hati itu. Nah, ini yang namanya syirkul asghar yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi atas umatnya. Jamaah Allah, ini pun nanti dilaksanakan, dijalankan, dan termasuk sholat 2 rakaat sunnah ba'dal maghrib. Setelah sholat maghrib itu disunahkan juga al-kafirun dan al-ikhlas. Kalau kita menyampaikan tentang asbabun nuzul, jadi asbabun nuzul dari surat al-kafirun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebarkan dakwah Islam, risalah Islamiyah, bukan tanpa halangan, bukan tanpa hambatan, bukan tanpa rintangan. Rasulullah menghadapi mereka orang-orang kafir itu ada 3 paling tidak hambatan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir. Yang pertama, hambatan secara fisik, disakiti, diintimidasi, bahkan sampai pada tingkatan mau dibunuh. Sampai suatu saat keluarga dan para sahabat Rasul yang sudah masuk Islam itu diembargo di lembah Bani Hashim. Tidak boleh orang luar datang ke situ, tidak boleh para sahabat Rasul dan Rasulullah pergi dari lembah itu. Akhirnya lama-kelamaan kan mereka kemudian kehabisan bahan makanan. Sembakonya habis, makanannya habis. Ini berarti ingin membunuh secara pelan-pelan menikah. Sampai diceritakan para sahabat, saking tidak adanya makanan, kemudian apa? Memasak kulit yang sudah menjadi terompah. Jadi kulit yang sudah menjadi sandal, menjadi sepatu, dimasak lagi, masuk. Saking-sakingnya tidak ada makanan. Ibu-ibu nanti boleh tiru nih. Kalau tidak ada makanan, tidak ada lauk pauk, kebetulan bapak punya jaket kulit, gimana? Pak, jaket kulit ini Pak. Timbang pengen banget daging, pengen banget daging lah, daging larang. Iki jaket kulit kayaknya surat dinggo ya Pak. Ora Bu, njur prige Bu? Tak masak. Tadi nanti ibu-ibu nggule jaket kulit mboten. Kinten-kinten econ apa mboten ibu-ibu? Mboten enak nggih mboten. Wong kulit sudah jadi jaket itu kan sudah melalui proses yang sangat panjang sekali. Jadi sari-sarinya itu sudah hilang. Lah ini dimasak oleh para sahabat Rasul. Mending kalau jaket ini mboten Ibu. Ini terompah. Terompah itu kan selop, sepatu atau sandal. Dimasak ya Allah. Saking tidak adanya makanan. Tapi ini tidak menghentikan dakwah Rasul. Maka kemudian Rasulullah didatangi oleh orang-orang kafir pada kloter kedua ini. Pada kloter yang kedua mereka menawarkan kenikmatan dunia. Anna Quraisyan da'at ila Rasul ila ayatuhu malan. Mereka orang-orang kafir Quraisy menawarkan kepada Rasulullah untuk memberikan harta. Fayakunu aghnar rajuli, sehingga Rasulullah menjadi orang yang paling kaya. Pertama harta. Yang kedua biasanya napa ibu-ibu? Tahta nggih. Beliau akan dijadikan orang yang paling tinggi derajatnya, menjadi raja. Yang ketiga biasanya wanita nggih, harta, tahta, wanita itu bagi kaum pria. Tapi kalau bagi kaum wanita, harta, tahta, pria. Iya, kalau bagi kaum wanita berarti pria, kalau bagi kaum pria berarti wanita. Biar adil nggih, ibu nggih. Tapi ternyata dengan iming-iming dunia pun Rasulullah tidak bergeming.
tetap menjalankan misi risalah dakwah Islamiyah. Akhirnya kemudian apa jamaah rahimakumullah? Mereka bingung nih, orang-orang kafir itu bingung. Diwedeni mboten wedi, dimingi-mingi mboten kepingin. Coba ibu-ibu nggadahi putra wayah teng dalem. Diwedeni kon sinau, awas lu ora lulus. Sinau sing sregep ora lulus. Mboten wedi niku. Lah lulus niku gampil, Bu. Saniki niku setiap sekolah atau setiap siswa pasti meluluskan siswa-siswanya. Mboten wedi niku. Dimingi-mingi mboten kepingin. Dek, mengko nek ranking 1 lulus dengan baik tak tumbasaken laptop. Lah ora kepingin. Yo pripun niku? Bingung nggih ibu-ibu nggih. Wedeni mboten wedi, dimingi-mingi mboten kepingin. Rasulullah nggih ngoten, ditakut-takuti dengan siksaan, intimidasi, bahkan akan dibunuh tidak takut. Diiming-imingi dunia juga tidak kepingin. Maka kemudian mereka berembuk nih, berembuk antara sesama kafir Quraisy. Akhirnya menyimpulkan bahwa mereka menawarkan kepada Rasulullah, anta'budu alihatana sanatan wa na'budu alihatuka sanatan. Pun ngoten mawon Rasulullah. Jenengan diwedos-wedosi mboten wedos, terus dipingi-pingi mboten pengin ngoten mawon pun. Jenengan nyembah Gusti Allah kula setahun, kula nyembah Gusti Allah jenengan setahun. Pripun? Niki mboten urusan dunia, mboten urusan pengin napa wedos. Pripun? Setuju napa mboten? Nggih, kula ambali niki. Jenengan nyembah Gusti Allah kula setahun, kula nyembah Gusti Allah jenengan setahun. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari hal yang seperti ini. Itu yang pertama. Nah, begitu Rasulullah menyampaikan atau mengucapkan seperti itu, turunlah wahyu. Kul Muhammad katakan, ya ayyuhal kafirun, kepada orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, sekali-kali saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Saya menyembah Allah, kalian menyembah apa? Saya beribadah atas perintah Allah, kalian beribadah atas perintah siapa? Jadi jangan mimpi kalau kalian ingin saya mau untuk bertukar-tukaran sesembahan. Kalau mau bertukar-tukaran itu kan harus seimbang ibu nggih. Bahasa Inggris napa Ibu bahasa Inggris? Apple to apple katanya. Jari ini ngoten apple to apple. Kalau menukar ya apel dengan apel. Jangan apel dengan jeruk, apalagi apel dengan ya dengan durian gitu. Jadi apple to apple. Napa mlih apple iki keruwak nggih Ibu nggih. Nek apple keruwak teng pasar mboten kanggo gawe. Ning nek apple keruwak teng konter mahal regane. Ibu-ibu HP-ne mereke napa niki? Apple napa? Oh, lah nek apple keruwak niku jare bocah-bocah mahal niku nggih. Nah, jamaah rahimakumullah, ini asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun. Kemudian Al-Kafirun itu berasal dari kalimat kafaro. Kafirun, kafaro. Kafaro itu masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi kafir. Jadi bahasa Inggris juga ada yang berasal dari bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Indonesia yang mengambil dari bahasa Arab. Kafir dari kafaro. Dari kafir bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ibu-ibu kalau mendengar kalimat kafir niku pun mboten perlu buka kamus nggih. Kenapa? Karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Iki gawean ki sing ngafir sapa? Wonten pun paham nggih. Sudah ndak usah ngafir sapa maknane, mboten usah. Nah, kafir diambil ke dalam bahasa Jawa.
Jadi kafaro, kafir bahasa Inggris, bahasa Indonesia kafir, bahasa Jawa juga kafir. Buktinya apa ibu-ibu kalau bahasa kafir sudah masuk bahasa Jawa? Ibu-ibu nek ajeng tumbas spray pasti mengatakan kulo badhe tumbas bed cover. Bakuli spray pun mboten usah bed cover ki apa ya? Kok sik tak luru kamus. Bed tempat tidur, cover tutup. Oh, tuku spray mboten usah. Artinya apa? Bed cover sudah menjadi bahasa Jawa. Tapi nanti jangan kebalik ya bapak-bapak ibu-ibu. Mau beli bed cover mengatakan, "Cik, aku mau tuku bed kafir." Bed kafir ampun gimana? Kayak kafir boy. Aku mau beli buku sing hard kafir nggih. Meskipun sama nggih ibu-ibu nggih, kafir, kafir, kafaro sama. Kan sama ketika kita mengucapkan saya tadi mangan sego. Nah, ibu-ibu sego. Kebalik apa mboten? Oh, kebalik nggih, ibu-ibu sego. Kula sego. Wadas lintang sega. Nggih mboten. Terus napa malih? Sego, sega. Itu kan sebetulnya sama itu. Artinya sego maknanya nasi, gitu. Sama dengan kafir, kafar. Artinya sama, tulisannya sama, hanya penggunaannya nanti berbeda. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu yang namanya kekufuran itu bertingkat-tingkat. Ada kufur yang paling tinggi, paling hebat, yaitu yang disebut dengan kufrut takdzib, kekufuran karena mendustakan. Mendustakan siapa? Mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nazi'at Allah bercerita tentang umatnya Nabi Musa yang bernama Fir'aun. Ketika diperintah oleh Musa, Fir'aun menolak untuk menyembah kepada Allah dengan mengatakan, justru mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun di dalam surat An-Nazi'at. Fa akhadhahumullahu nakalal akhirati wal ula, maka kemudian Allah mengazab Fir'aun baik di dalam kehidupan akhirat, nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya kejadian Fir'aun ini merupakan ibrah. Ibrah artinya apa ibu? Pelajaran, ibrah. Ibrah juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Ibrah dalam bahasa Indonesia diganti menjadi ibarat. Ibarat itu dari kalimat ibrah. Nah, jadi bahasa Indonesia itu banyak yang mengambil bahasa Arabnya. Lima yakhsha, bagi orang yang takut. Aantum asyaddu khalqan, apakah kalian lebih hebat ciptaannya dibanding dengan langit, bumi, dan lain sebagainya. Artinya Allah ingin memberitahu kepada kita, wahai manusia-manusia yang takut kepada Allah, lihatlah ini jasadnya Fir'aun saya abadikan, supaya kalian orang-orang yang takut tahu bahwa tidak boleh di antara kalian yang mengaku sebagai Tuhan. Masa Tuhan tenggelam? Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan, masa Tuhan tenggelam? Masa Tuhan kalah dengan laut? Masa Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya? Ini Fir'aun menyampaikan atau melakukan kekafiran yang disebabkan karena takdzib. Yang kedua, kufrul aba wal istikbar, kekafiran yang disebabkan karena menolak. Pertama menolak, yang kedua sombong. Istikbar itu artinya sombong. Kalau yang pertama yang melakukan Fir'aun, yang kedua siapa yang melakukan? Yaitu iblis. Tadi kita membaca surat Al-A'raf 27.
Jangan sampai kita tergoda oleh godaan iblis. Iblis selama-lamanya akan senantiasa menggoda kita. Lah, kesombongan itu dilakukan oleh iblis. Apa yang dilakukan iblis dengan kesombongannya? Di dalam Al-Quran diceritakan ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, apa firman Allah? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis menolak dan sombong, dan iblis termasuk orang-orang yang kafir. Jamaah rahimakumullah, sombong itu termasuk juga kekafiran. Jadi jangan lupa, sombong itu termasuk kekafiran. Orang-orang yang sombong termasuk golongan orang-orang kafir. Kenapa sombong itu kafir? Kafir kembali kepada makna bahasanya, nggih. Artinya kafir itu kan menutup. Kenapa orang-orang yang sombong kok termasuk orang-orang yang tertutup? Biasanya yang menjadi pusat kesombongan apa ibu-ibu? Halo ibu-ibu, tasih wonten ibu-ibu mboten niki? Tasih nggih, alhamdulillah. Biasanya yang menjadi pusat kesombongan harta, nggih mboten? Harta, kedudukan, penampilan, kecantikan, kebagusan, keturunan, nggih mboten? Terus napa malih? Dan lain sebagainya, nggih. Nah, ini pusat-pusat kesombongan. Kenapa orang yang sombong itu menjadi kafir atau kufur, tertutup? Karena tertutup, dia tidak menyadari, atau tidak mengetahui bahwa hartanya, kekayaannya, penampilannya, kedudukannya, keilmuannya, dan lain sebagainya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa hartanya karena jerih payahnya, merasa wajahnya yang cantik karena memang sudah keturunan. Kayak biyen sih Mbah Simbanyong ki ayu-ayu. Makanya nyong paling ayu dhewek umpamane itu berarti tertutup itu. Cantik dan ganteng, cantik dan lain sebagainya itu karunia Allah. Maka kalau orang yang tertutup dari karunia Allah, dia akan sombong. Wah, ini nyong paling pinter. Wah, ini nyong paling tinggi kedudukannya. Lah itu, maka sombong itu menjadi kufur. Biasanya yang menjadi pusat kesombongan harta. Seseorang yang sombong karena harta disebut dengan kesombongan material. Kemudian ilmu. Seseorang yang sombong karena ilmu disebut kesombongan intelektual. Kemudian yang ketiga, kedudukan, pangkat. Seseorang yang sombong karena pangkatnya disebut kesombongan feodal. Gimana? Material, intelektual, feodal. Ada kesombongan yang lain yang kadang-kadang kita tidak merasa karena hembusan dari iblis atau setan itu sangat halus. Kinten-kinten kesombongan apa bapak-bapak, ibu-ibu? Kesombongan ritual. Apa itu kesombongan ritual? Kesombongan ritual itu kesombongan yang disebabkan karena ibadah. Bapak-bapak kondur saking pengaosan, nggih. Terus di perempatan jalan ketemu tiang sawek lelenggahan, tetek, nggih. Kalih ngerokok, kalih udut niku. Terus dalam hati kita mengatakan, wah, nyong jan luwih maer timbang kae wong. Kae wong ora genah kabeh, guys. Ya mene iki tetek ngoten. Lah nyong pengajian, entuk ilmu, entuk ganjaran. Wah, nyong mancen kekasih Allah. Lah, itu namanya kesombongan ritual itu. Hati-hati nih. Ibu-ibu kundur saking sholat jamaah, ngoten. Kundur saking sholat jamaah, terus kepanggih ibu-ibu RT sawek rembagan teng teras. Pun nonton azan, pun rampung jamaah, dereng rampung. Terus ibu-ibu lewat niku. Dalam hati kita itu kemudian mengatakan, Masya Allah, kae wong yakin neraka kabeh. Nak nyong lah surga, nyong swarga yakin.
Swarga tapek dewek ngoten. Itu namanya kesombongan ritual. Jadi hati-hati. Setan tidak akan berhenti sampai kita menjadi pengikut-pengikut mereka. Tadi kita sudah diingatkan oleh surat Al-A'raf 27. Sekali-kali setan tidak akan berhenti. Kita digoda untuk sombong harta. Harta, tidak patut disombongkan. Kita tidak mempan. Digoda untuk sombong ilmu, tidak mempan. Digoda untuk sombong kedudukan, keturunan, tidak mempan. Tapi kadang-kadang kita terlena dengan ini, jurus terakhir setan ini. Dan yang menggoda kita ini setan yang sudah pangkatnya tinggi-tinggi. Iya. Kenapa? Karena yang digoda orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang rajin beribadah. Itu setannya bintang 4 semua itu yang menggoda. Maka harus berhati-hati. Kenapa? Yang digoda tidak main-main. Orang yang rajin ibadah, orang rajin jamaah, rajin baca Al-Quran, itu setan juga tetap akan datang menggoda kita. Maka sebaik-baik orang itu harus tahu musuhnya. Dulu Jenderal Sudirman menang perang dengan Belanda karena perangnya dengan metode gerilya. Tidak diketahui oleh musuh, tiba-tiba nyerang. Lah setan itu menggoda kita juga begitu. Kita tidak tahu, tidak sadar, tanpa kesadaran tiba-tiba digoda oleh setan. Dan yang banyak tidak sadar itu atas godaan setan, kadang-kadang ketika kita beribadah. Padahal setan juga menggoda kita pada saat beribadah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kufrus syak. Kufur yang disebabkan karena ragu. Ragu kepada Allah, ragu kepada Rasulullah, dan yang ketiga, ragu kepada Al-Quran. Surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, datangkanlah untuk kami 1 surat saja. Wad'u suhada'akum, undanglah, ajaklah sekutu-sekutu kalian, min dunillah, selain Allah, in kuntum shodiqin, kalau kalian memang orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, sekali-kali kalian tidak bisa, walan taf'alu, seumur hidup juga tidak mungkin bisa. Fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah api neraka yang disediakan untuk takutlah api neraka yang bahan bakarnya dari apa ibu-ibu? Waquduhan nas wal hijarah, dari manusia dan batu. Masya. Uiddat, disediakan, lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Jadi ragu terhadap Al-Quran itu termasuk kafir, kufur. Yang viral akhir-akhir ini siapa ibu-ibu? Syekh Panji Gumilang. Pun kenalan apa dereng? Mungkin sekali-kali kenalan nih. Syekh Panji Gumilang meragukan Al-Quran. Al-Quran bukan kalamullah, tapi Al-Quran kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kufur, ragu terhadap Al-Quran. Yang keempat, kufrul i'rad. Kufur disebabkan karena berpaling. Siapa yang pernah melakukan? Yaitu umatnya Nabi Musa yang bernama Korun. Sampai di Wonosobo menjadi karun. Jadi kalau ibu-ibu nemu sesuatu emas atau cincin, nemu harta karun. Jadi hartanya Korun yang ditenggelamkan oleh Allah di bumi, saking banyaknya sampai menyebar sampai di Wonosobo. Wallahu a'lam. Lah apa kata Korun?
innama utitu ala ilmin indi. Saya punya harta, hartaku melimpah karena kerja kerasku, karena kecerdasanku, karena kegigihanku. Jadi Qarun tidak melibatkan Allah sama sekali di dalam perolehan hartanya. Maka ini biasanya kadang-kadang kita melakukannya. Ya ibu-ibu, bapak-bapak nggih. Yaitu yang disebut dengan kufur nikmat. Bu jenengan saniki kok awet enom sih kayane. Oh iya, iki sipet aku minum jamu galian singset. Wah, itu berarti namanya apa ibu-ibu? Kufur nikmat. Tidak melibatkan Allah. Kalau ibu-ibu dipuji oleh suami, oleh orang lain, alhamdulillah, ini anugerah dari Allah. Ikhtiarnya senam setiap minggu, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi awalnya harus alhamdulillah, ini anugerah Allah. Pak jenengan putrane kok pinter-pinter temen ya, ranking 1, 2, 3 terus. Jawabannya apa bapak-bapak? Oh iki wis keturunan. Sipet mbah-mbah biyen yo pinter-pinter banget. Lan jenengan pripun Pak? Lah kuwi nyong lah orang kenal. Wah, niku namanipun apa ibu-ibu? Contoh kufur nikmat. Pak, jenengan putrane kok pinter-pinter, ranggalan ringkih 1, 2, 3. Alhamdulillah, anugerah dari Allah. Ikhtiarnya belajar, minum vitamin, dileskan gitu umpamanya. Tapi yang pertama harus ada zikrullah, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada kebenaran apa yang kami sampaikan, kami hanya menyampaikan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.